Hati kami bersyukur, hati kami berserah Tuhan, karena kami tahu Tuhan pemegang kehidupan ini. Dan itu sebabnya kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, mengucap syukur buat apa yang sedang terjadi, dan bahkan kami mengucap syukur buat apa yang akan terjadi, karena semuanya pasti adalah rangkaian yang indah yang Tuhan buat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami terus dalam tangan Tuhan. Hidup ini terlalu berharga Tuhan untuk disia-siakan. Kami percaya firman-Mu mengatakan firman-Mu menopang kehidupan kami, dan bahkan firman-Mu memerdekakan kami. Kami sambut firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami menasehati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Oke, kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ada sebuah kata di firman Tuhan, yaitu kata Immanuel, yang sangat hebat, yang luar biasa. Dan kata ini diberikan kepada dua orang, hanya dua orang, dan respon mereka berbeda. Dan kata ini adalah kata yang artinya sangat dahsyat, yaitu Tuhan menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Di dalam kehidupan kekristenan kita juga harus bedakan antara kehidupan orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen banyak. Orang agama Kristen, bahkan agama Kristen adalah agama nomor 1 di dunia. Setiap hari ada 74.000 orang memeluk agama Kristen, baik itu dia lahir di dalam keluarga Kristen atau dia pindah agama. Tapi itu hanya sekedar agama. Orang Kristen itu adalah artinya the follower of Christ, pengikut Kristus. Kristen adalah kata cibiran yang merupakan kalimat yang diucapkan kepada murid-murid atau pilar daripada gereja mula-mula di Antioquia. Mereka dikatakan bahwa mereka adalah sekte dari Nazaret, karena mereka dipikir mereka orang-orang aneh pengikut Yesus. Dan mereka buktikan pengikut Kristus itu seperti apa, sehingga terjadilah hal yang luar biasa, terbentuklah gereja mula-mula, dan itu semuanya terbentuk secara organisme. Mereka datang pada common goal, mereka datang untuk satu tujuan, yaitu mereka ingin mengenal Yesus, belajar sama-sama saling menguatkan. Ada beberapa pilar daripada gereja mula-mula, kalau kita pelajari ada di Kisah Rasul pasal yang kedua dan seterusnya dan seterusnya. Dengan berjalannya waktu, karena jumlah mereka makin banyak, Paulus akhirnya mulai kebingungan pastinya. Dia mulai akhirnya membuat penatua-penatua. Dia mulai menunjuk penatua-penatua di beberapa tempat untuk mengurus jemaat yang makin banyak. Kemudian dia juga akhirnya harus mengambil beberapa orang untuk menjadi bendahara, dan mereka kemudian mulai setuju bahwa kita harus bantu janda-janda yang ada di dalam perkumpulan kita. Tanpa disadari, yang tadinya organisme berbentuklah organisasi. Karena mulai ada aturannya. Dengan berjalannya waktu, singkat cerita aja ya, berjalannya waktu akhirnya yang namanya kepercayaan di dalam bumi ini mulai dilembagakan, termasuk kekristenan. Kekristenan dilembagakan jadi agama Kristen. Di dalam agama Kristen, gak bisa dipungkiri juga ada orang-orang yang akhirnya mulai bersitegang dengan satu sama yang lain karena tidak setuju dengan doktrin. Terjadilah ada doktrin Calvinis, ada doktrin Arminian, ada doktrin macam-macam, timbullah Presbyterian, Metodis, Baptis, dan seterusnya. Akhirnya denominasi ini karena perpecahan-perpecahan doktrin juga dilembagakan, lahirlah sinode. Hari ini ada jutaan sinode. Saya pelayanan dari tahun 98. Sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun saya udah masuk ke gereja di luar negeri dan di Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua. Saya udah masuk dan saya udah lihat denominasi sinode yang berbeda-beda, berarti saya sudah menghadiri ribuan tata ibadah. Ribuan. Jangan dikultuskan tata ibadah. Karena semua orang punya cara masing-masing. Dan jangan saling mengejek. Jangan rasa paling benar. Semua punya cara masing-masing. Semua punya cara yang sah masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah hormati yang namanya agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode, hormati denominasi, hormati perbedaan, jangan dikultuskan. Hormati hamba Tuhan, jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Kalau enggak, kita percuma, kita jadi orang sekedar agama Kristen. Makanya akhirnya ada jemaat juga yang menjadi jemaat napas, Natal sama Paskah. Napasnya terseok-seok. Adalah kayak begitu-begitu. Nah, di kalangan pemimpin mulai berantem, mulai berkelahi, di kalangan jemaat juga mulai saling mencibir akhirnya. Gereja lo kagak tepok tangan, kering banget. Gereja yang gak tepok tangan, mencibir kita yang tepok tangan. Lu tepok tangan gak menghormati hadirat Tuhan, tahu? Gak ada habisnya lah.
Udah begitu aja terus ya. Itu sisi agamanya. Oke. Orang agamawi selalu akan mengejar jawaban doa. Karena dia datang kepada Tuhan mulai dari titik memberi. Karena agama mulai dari titik memberi. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Dia ngajarin kepada kita, dia ajarkan mulai hubungan dengan saya dari titik menerima, bukan memberi. Makanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima. Ketika engkau menerima, engkau penuh di dalam sini, hubungan horizontal selalu dimulai dari titik memberi. Engkau akan bisa jadi orang yang tepat ketika engkau mulai memberi kepada sesamamu. Engkau tidak mungkin bisa memberi kalau engkau nggak full. Kalau nggak belajar terima dari saya. Makanya Yohanes 13 bilang apa? Aku ada sebuah peraturan baru lah istilahnya, dia ngomong begini. Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihimu. Terima dulu kasih Tuhan, baru kita bisa saling mengasihi. Berarti sayang saya atau kasih saya kepada orang di sekitar saya, bukan berdasarkan kasih dia kepada saya, tetapi berdasarkan kasih Kristus kepada saya. Kalau enggak bisa lah. Banyak orang mengecewakan hidup kok, gitu ya. Nah itu yang terjadi. Oke. Itu, that's for another day. Nah sekarang gini, orang Kristen, dia akan sadar, di dalam sebuah permohonan doa misalnya, yang dia kejar bukan jawaban doa tetapi penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena itu adalah momen yang paling indah. Di saat itu dia mengalami yang namanya keintiman sama Tuhan, dia mengalami perubahan karakter, dia mengalami pertumbuhan rohani, dia mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya, sehingga dia mengalami pengalaman yang sangat berharga ketika dia menikmati penyertaan Tuhan. Itu arti Immanuel. Banyak orang yang terkesima sama pemberian Tuhan, akhirnya dia minta sama Tuhan, dia ngatur Tuhan, ujung-ujungnya dia kecewa sama Tuhan. Bahkan di dalam kekristenan pun tanpa disadari banyak orang menganggap Tuhan itu dewa. Makanya ada frasa-frasa seperti begini, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab ya? Gitu. Itu orang agamawi yang ngomong begitu. Harusnya gimana? Saya lagi lewatin masalah Pak, saya udah doa, saya udah puasa, saya ngucap syukur banget Pak, saya dikuatkan sama Tuhan. Beda udah ngomongnya. Saya lagi bergumul Pak, saya udah berdoa dan puasa, yang diubahkan saya bukan masalahnya dan it's okay. Memang harusnya begitu, saya dulu yang ngalamin terobosan. Orang seperti begitu jarang. Nah, ada seorang raja yang dikisahkan di kitab Yesaya, namanya Ahaz. Ahaz ini adalah raja yang sedang dikepung sama beberapa kerajaan. Ada 2 kerajaan mengepung dia kewalahan, dia ketakutan, dia terpojok. Nah kemudian datanglah Nabi Yesaya, beberapa raja di Yehuda nih, kerajaan Yehuda, kerajaan Israel juga biasanya ditempatkan Nabi sama Tuhan. Nabi, dia menyuarakan isi hati Tuhan, dia bilang sama Ahaz, bos, Tuhan mau menolong Anda loh bos. Bahkan Tuhan mau kasih suatu tanda buat Anda. Biasanya kita doa minta tanda, ini Tuhan nawarin tanda supaya kamu percaya bahwa saya akan menyertaimu. Ini jawaban dia, Yesaya 7 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Dikasih tanda, ditawarin mau dikasih tanda. Ahaz gak mau. Ahaz bilang begini, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta dan aku tidak mau mencobai Tuhan. Dengan kata lain, saya nggak mau ngerepotin Tuhan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena rupanya ada Raja Asyur yang merupakan kerajaan yang sangat adidaya saat itu dengan prajurit yang begitu banyak nawarin bantuan. Lu dikepung, lu sama gua aja. Ya diterima lah sama dia. Karena Tuhan dia nggak bisa lihat. Yang ini dia bisa lihat, yang udah pasti-pasti aja lah. Makanya pertolongan Tuhan ditolak, penyertaan Tuhan ditolak. Saya mau cepat-cepat aja dapat jawabannya. Ini orang udah jelas-jelas mau nolong saya. Udah dia aja lah. Terus Yesaya bilang begini ayat 13. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud, karena dia keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Melelahkan orang tuh gini loh. Ngambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Orang di sekitar kita pasti dirugikan. Oh nggak apa-apa Pak, saya berbuat dosa, saya nggak ngeruin orang. Nggak mungkin. Gak mungkin. Ujung-ujungnya pasti orang lain akan dipengaruhi sama perbuatan kita. Gak mungkin. Kita hidup berkomunal soalnya. Sampai kapanpun dosa pasti akan merugikan orang di sekitar kita. Selalu gitu. Terus kemudian dikatakan begini, nanti kamu melelahkan Allah juga, bukan secara melelahkan Allah.
Ujung-ujungnya kalau kamu mentok juga, kamu balik lagi ke Tuhan. Makanya jangan tunda ketaatan. Udah tahu di depan kamu ada U-turn, balik dong. Enggak, di depan juga ada putar balik depan aja. Oke, mau di depan putar balik juga sama aja sih sebenarnya menurut pikiran dia. Tetapi apa? Rugi waktu, rugi tenaga. Mendingan sadar dan bertobat. Jangan tunda ketaatan. Maksudnya gitu. Kemudian ini yang dia katakan. Kan dikasih tanda gak mau. Akhirnya Tuhan bilang begini, ya udah, I'm gonna give it anyway. Saya tetap akan kasih tandanya. Bayangin loh, Tuhan sampai kayak gitu. Tuhan bilang begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Kalau saya bisa tambahkan, 700 tahun lagi setelah ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan yang mau menolong Anda adalah Tuhan yang 700 tahun lagi akan menjelma jadi manusia. Dia akan menolong seluruh bumi. Itu Tuhan seperti itu yang mau menolong Anda. Ditolak sama dia. Nggak mau. Yang udah pasti-pasti aja lah. Ahas mendapatkan bantuan dari Asyur. Dan nggak ada yang gratis lah. Ujung-ujungnya dia dijajah secara upeti, secara ekonomi. Perkakas bait Allah dijual sama dia. Untuk bayar Asyur. Dan anaknya yang namanya Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Karena akhirnya anaknya mau diambil teritorinya, kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Yerusalem dikepung. Untung 300 tahun sebelum itu Tuhan sudah pernah membuat sebuah perjanjian kudus sama Daud, moyangnya. Kerajaan dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Malaikat Tuhan menumpas 185.000 tentara Asyur. Yang ingin melukai atau ingin mengambil teritori Hizkia daripada anaknya Ahaz. Tapi akhirnya apa? Ngerepotin kan? Ngerepotin keturunannya. Sempet ngerepotin keturunannya. 700 tahun setelah itu. Kata yang sama diucapkan kepada seorang namanya Yusuf. Ditulis di Matius pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, sama-sama keturunan Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, kalau saya bisa tambahkan 700 tahun sebelum ini, kepada Raja Ahaz yang tidak mau percaya. Sesungguhnya anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki, mereka akan menamakan dia Immanuel dan disebut artinya yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, Maria waktu disamperin sama malaikat, disamperinnya secara fisik. Malaikatnya masuk ke rumahnya Maria, dilihat secara fisik. Disampaikan kabar itu, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maria ngelihat secara fisik. Bagi Maria itu lebih mudah untuk percaya karena disamperinnya secara fisik sama malaikat. Dan dia masih ada waktu untuk merenung di rumahnya Elizabeth. Yusuf enggak, disamperinnya di mimpi. Dan kita juga perlu mengerti ya, pikiran manusia dan pendapat persepsi manusia dari dulu sampai sekarang sama aja. Bisa bayangin nggak punya teman yang udah tunangan, terus kita ngomong sama teman kita, bro, tunangan lo hamil ya? Itu perutnya makin gede. Terus teman kita dengan nyantai ngomong gini, iya tapi bukan dari gua. Sambil senyum gini. Dari siapa? Lo kok tenang aja? Dari Roh Kudus. Doain ya, biar semuanya aman-aman aja. Kita mau ngomong apa? Lo kenapa agak lainnya sekarang lo ya? Lo udah cek jiwa lo gak sih gitu? Kita akan mikir dia gila atau kita mikir dia bohong, sesederhana itu. Plus, Yusuf saat itu berhadapan sama yang namanya Talmud atau hukum Taurat yang akan bisa merajam Maria kalau ketahuan dia hamil. Karena pertunangan itu sakral. Disahkannya di sinagog. Di rumah ibadat namanya. Untung ada penjajahan Romawi yang saat itu menganut prinsip namanya Pax Romana. Artinya apa? Udahlah damai-damai aja. Lu jangan ngerajam-ngerajam orang, lu jangan-jangan. Agak ketolong sama itu. Karena mereka dijajah Roma. Jadi gak mudah bagi Yusuf untuk bilang, yes aku percaya Tuhan. Jadi gini levelnya. Level yang paling bawah adalah levelnya si Ahaz. Nggak lihat, nggak percaya.
Ini semua manusiawi nih level-levelnya. Nggak lihat, nggak percaya. Level di atasnya udah lihat, memilih untuk tidak mau percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Lihat dengan sendirinya prosesi kebangkitan terjadi di depan mata mereka. Mereka kabur ke mahkamah agama. Bos, itu beneran bangkit bos, dia Tuhan bos. Kamu jangan ngomong gitu. Bilang aja tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Kebohongan itu tersiar sampai hari ini. Makanya nggak sampai 5% percaya Yesus di Israel. Udah lihat, nggak percaya. Level yang di atasnya lagi. Setelah akhirnya dia lihat, baru dia percaya. Siapa? Thomas. Coba lihat. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Firman Tuhan katakan begini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya tuh. Ini semuanya manusiawi, nggak lihat, nggak percaya. Udah lihat, nggak percaya juga, ngel. Ya, manusiawi lah semua nih. Lihat baru percaya, ya manusiawi juga. Yesus kemudian mengatakan sesuatu level yang paling tinggi. Yang sekarang sedang terjadi sama hidup kita semuanya. Dia katakan begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Gak lihat, namun percaya. Berbahagialah itu adalah makarios, bahasa aslinya adalah blessed are you, diberkatilah engkau. Dengan kata lain, ketika engkau justru ngelihat Tuhan hari ini secara fisik, dan engkau nyatakan engkau percaya, kuasaku aku nyatakan dalam hidupmu, pertolonganku aku nyatakan dalam hidupmu, supaya engkau bisa bersaksi dan bisa kasih tahu sama dunia bahwa aku memiliki kemuliaan Tuhan di dalam sini, sehingga dunia percaya siapa aku. Saya berjalan di lantai 8 di Singapore General Hospital waktu saya kena kanker. Yang saya lihat orang mati, orang menjerit, tiap hari saya lihat itu. Di sebelah kamar saya orang kena kanker paru-paru, batuk 24 jam gak ada berhentinya, sampai saya tumpang tangan, saya dengernya juga capek. Tuhan, kasihan nama dia Tuhan. Saya tuh sampai kasihan banget Tuhan, apa rasanya coba batuk gak bisa stop. Tuhan jamah Tuhan, aku pegang nih temboknya. Besok paginya gak kedengeran. Saya tanya sama suster, udah membaik ya suster? Enggak pak, jam 5 tadi meninggal. Saya gak berani doain orang habis itu. Istri saya bilang, itu di depan ada yang sakit, udah suruh doa sendiri aja. Ini sebelah gue doain mati, gak mau. Itu yang saya lewatin. Setelah 1 bulan terapi jalan, karena saya udah gak jalan-jalan tuh. Jalan di lorong di rumah itu kan lantai kemo. Suster yang nolongin saya keluar dari kamar sambil pegangin perut. What happened? Apa yang terjadi? Saya ditendang sama pasien. Kenapa? Dia meronta-ronta, dia lagi buka jendela pak. Dia mau loncat dari lantai 8 mau bunuh diri. Sampai diborgol di tempat tidur. Saya lihat Tuhan. Secara fisik, no. Saya dengar firman-Nya. Dan saya bilang gini sama Tuhan, kan engkau katakan Tuhan, simpan firman-Mu di dalam lubuk hatiku, karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Itu aku akan lakukan Tuhan. Terus saya bisa lihat ujung perjalanan saya, nggak bisa. Firman Tuhan kan pelita, bukan lampu sorot, ayo. Mana kelihatan ujungnya? Yang kelihatan kayak begitu kok di depan saya. Saya bilang, Tuhan, engkau katakan saya adalah orang yang diberkati, walaupun saya nggak lihat, namun saya percaya. I believe in you. Aku percaya Tuhan. Bapak Ibu, Thomas dan semua murid-murid Yesus, mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Semua mati martir kecuali Yohanes. Matius mati di Afrika. Makanya benua Afrika udah hampir 65% sekarang udah percaya Yesus. Dirajam, kepalanya digebukin sampai mati, sampai bonyok, sampai hancur kepalanya. Itu Matius. Thomas, dia ke India. Dia dibunuh di India. Maaf ya, dikeluarin isi perutnya. Sama penyembah-penyembah berhala di India. Bapak Ibu tahu nggak? Kuburnya dia tuh masih ada. Di kota namanya Madras. Yang hari ini kita kenal kota itu namanya Chennai.
Kalau Bapak Ibu ke kota Chennai, masuk ke wilayah namanya Milapor, di situ ada kuburnya Thomas, Saint Thomas, kuburnya di situ. Di tahun 1930, ada sepasang suami istri datang dari kota itu ke Indonesia, karena mereka sebagai ekspatriat kerja di pabrik rokok namanya BAT di Pasuruan, sebagai akuntan. Mereka datang ke sini, mereka orang Kristen. Kemudian mereka mulai punya anak di Indonesia. Ada yang lahir di Cirebon, ada yang lahir di Semarang, karena mereka keliling-keliling sebagai akuntan, mereka juga ditugaskan untuk ngodit dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya nggak sejahtera kerja di pabrik rokok, mereka mengeluarkan diri, mereka menetap di kota namanya Batu Malang. Dan mereka punya 8 orang anak di sana. Yang paling kecil anaknya adalah mama saya. Jadi ini kisah tentang opa oma saya yang datang dari kota Madras. Jadi saya dari kecil udah selalu dengar, mama saya selalu bilang, kita nih produknya Thomas, katanya gitu. Opa oma kamu tuh bertobat gara-gara Thomas mati dibunuh di sana, itu buahnya katanya. Terus mereka hidup di kota Batu Malang dengan sangat miskin. Dan mereka mendirikan gereja di tahun 1939, Pinkersterk zaman Belanda, yang sekarang disebut GPDI. Masih ada plakatnya di gerejanya. Dan setelah mereka mulai menjalankan gereja, hidup mereka sangat miskin, opa oma saya meninggal dipanggil Tuhan. Saya nggak pernah ketemu sama mereka. Bagi saya mereka adalah pahlawan iman. Dan sebelum mereka meninggal, mereka bilang begini kepada 8 orang anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia. Dan mereka sambung dengan sebuah kalimat yang luar biasa, lewat literatur detail. Mereka nggak tahu satu hari akan ada sosmed. Kita bisa sebarkan Injil lewat sosmed. Makanya jangan nyinyir di sosmed. Sebarkan Injil. Kita punya mimbar loh setiap hari. Dan mumpung nih ya orang Indonesia 2 tahun lalu nomor 1 di dunia di depan sosmed 5 jam per hari. Tahun lalu saya berharap turun ya. Enggak, tetap nomor 1, 7 jam naik per hari. Kecuali jemaat NDC ya. Nah mumpung lagi banyak orang nonton sosmed, sebarkan Injil lewat sosmed. Kalau nggak punya konten, forward aja konten yang memberkati. Atau kalau tidak, kan sekarang semua punya Holy Android sama Holy iPhone. Kan ada Alkitab di situ. Copy paste aja taruh di situ. Tapi Pak yang like cuma 1, biarin aja. Jangan-jangan yang like 1 itu bertobat terima Yesus. Mengucap syukur buat reel di IG yang dibuat cuma semenit-semenit. Itu saya udah pernah dengar kesaksiannya orang mau bunuh diri nggak jadi gara-gara nonton reel semenit. Orang mau bunuh diri kagak mungkin nonton khotbah 40 menit kayak begini. Ngebahas ahas. Ini apaan sih, pusing gue loncat, wah mati udah. Dia nonton yang semenit-semenit. Saya cuma mau kasih tahu aja ya. Saya nggak mau bahas panjang-panjang. Selama COVID di yayasan kami mendata 2.000 orang terima Yesus, 1/4-nya semua dari sosmed. Sebarkan Injil lewat sosmedmu. Itu mimbarmu. Pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau nggak pernah tahu upahmu besar di sorga nanti. Siapa yang akan bertobat? Teman saya tinggal di Pulau Jawa, ya. Yang dia lakukan setiap hari cuman posting ayat. Tiba-tiba ada orang di desa di Sumatera bilang begini, Pak, saya bacain ayat Bapak dari 6 bulan lalu, saya terkesima Pak, ternyata Alkitab bagus banget ya Pak. Saya bukan orang Kristen Pak awalnya, gitu. Pak, saya jadi belajar firman Pak lewat Google, saya buka Alkitab. Pak, saya udah terima Yesus Pak, gara-gara firman Tuhan yang Bapak posting. Saya sekarang bingung, saya pengen dibaptis Pak, cuman saya gak punya uang ke Pulau Jawa. Teman saya bilang ini, saya juga gak punya uang ke Sumatera. Jadi gimana caranya? Udah gini aja, Bapak di sana ada sungai nggak? Ada, ya udah kita baptis online. Gimana caranya? Udah Bapak cari sungai, nanti taruh aja HP di samping, kita video call. Mereka video call. Teman saya ngomong ini, saya baptis kamu atas nama Bapa, Putra dan Roh, itu orang nyelupin diri sendiri, celek gitu. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan, amin. Gara-gara apa? Sosmed. Tuh, makanya itu hal luar biasa, ya kan? Nah itu yang terjadi, dan waktu akhirnya opa oma bilang sebarkan Injil lewat literatur, itu pikiran mereka apa? Pikiran mereka kalau pakai buku sama cetakan-cetakan buku itu bisa sampai ke ujung Indonesia. Mereka meninggal. Dari 8 orang anak, ada 1 anak di tengah-tengah tuh pria. Dia bilang gini sama kakak dan adiknya, saya ke Jakarta ya. Itu di awal-awal tahun 60-an. Saya ke Jakarta, saya mengadu nasib.
Doakan saya berhasil, nanti saya bawa kamu ke Jakarta. Singkat cerita, dia ke Jakarta, dia bisnis kopi, dia lumayan ada uang. Akhirnya dia bisa bawa kakak dan adiknya termasuk mama saya diboyong ke Jakarta. Yang satu cuma disisakan ada di Batu Malang dan dia tetap mengembalakan gereja meneruskan sampai hari ini. By the way, dari 8 bersaudara semuanya udah meninggal, tinggal mama saya dan tante saya yang masih mengembalakan gereja di Batu Malang. Mama saya 82, tante saya 89. Mereka masih ada, masih sehat, puji Tuhan. Ya. Nah, ceritanya mulai berjalan nih. Mereka ke Jakarta ya. Mama saya mulai tinggal di Jakarta, mulai kuliah di Jakarta, bla 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 segala macam. Dia bergabung di gereja namanya GPDI Ketapang. Dia nyanyi di paduan suara. Satu hari dia jatuh cinta sama pria Manado. Namanya John Lantang. Dari kampung Tomohon, nyanyi di paduan suara juga. Ganteng, putih, ganteng. Mama saya kan kulitnya gelap, papa saya kulitnya putih, orang Manado. Lihat-lihatan jatuh cinta, menikah, jadilah saya. Papa saya kan masuk ke dalam keluarga. Kan ada bisnis kopi di situ. Ikutan bisnis kopi. Jadi setiap hari saya ngeliatin mereka ngepakin kopi lah, ngirimin sampel kopi lah, makanya saya suka kopi. Gara-gara itu semuanya. Nah, terus mama saya kalau doa malam nih ya, selalu gini. Tuhan berkati usaha kopinya supaya kami bisa menyebarkan Injil. Itu udah jadi doa setiap hari. Tahun 67, mereka membuat atau membuka yayasan namanya Immanuel. Keluarga besar. Karena mereka bilang gini, selama ini Tuhan yang menyertai kita. Mereka buka tempat itu di Megaria yang sekarang di Metropol Jakarta Pusat, kalau pernah ke situ di daerah Menteng. Mereka buka toko kecil di situ. Sebelahnya Metropol, kalau Bapak Ibu tahu ada gereja namanya Gereja Isalmas, itu dulu rumah saya di situ. Jadi kita besar di situ. Dan waktu mereka mendirikan toko buku Immanuel, mereka buka penerbitan, mereka mulai cetak buku, mereka mulai sebar-sebarin bukunya. Tapi nggak bisa banyak karena juga terbatas. Karena dari buka toko buku kan nggak ada profitnya. Jadi usaha kopi yang bantu pelayanan. Tapi karena keluarga besar ya pas-pasan lah. Jadi didoain terus. Tahun 71. Tiba-tiba di kantor kopi yang kantornya di rumah. Tiba-tiba ada telex masuk. Adik-adik yang aku kasihi dalam Kristus Yesus. Kalau engkau tidak mengerti telex, bukalah Google nanti ya. Karena saya juga gak mau jelasin, ribet. Adalah dulu namanya mesin telex ya. Itu kayak mesin tik. Dan kita dapat berita dari luar kayak komputer. Terus dia ngetik sendiri tau gak? Terus kalau ngadat salurannya kita berhenti, kita nungguinnya gini. Ya elah nanggung banget sini terus. Baru satu baris tuh. Ntar nyambung lagi ke baris berikutnya gitu. Itu telex namanya. Kita dapat telex tahun 71. Dari sebuah gerai kopi di Amerika. Gerai kopinya ngomong begini. Kirimin dong kami kopi sampel Sumatera dari Indonesia. Karena kami mau jual di toko kami katanya gitu. Jadi saya nggak pernah lupa tuh, papa saya pagi-pagi bangun, dia menyiapkan kopi mau dikirim ke Amerika. Saya tanya gini, mau dikirim kemana Pak? Ke Amerika. Di mana tuh Amerika? Nggak tahu, jauh katanya. Itu tahun 71. Tua juga gue, udah lahir tahun 71. Udah saya nggak ngikutin lagi. Beberapa bulan, mungkin 6 bulan lah setelah itu ya, tiba-tiba ada truk segede-gede bagong di depan rumah, gede banget truknya. Sahabat ditutupin terpal. Saya tanya sama mama, itu apaan sih mah? Isinya buku katanya, sama traktat. Lah katanya nggak ada duit. Nah itu yang papa kirim kopi, itu mereka suka kopi Sumateranya, makanya mereka kirim cek berupa dolar. Jadi kita udah konversi ke rupiah, kita cetakin buku. Puji Tuhan, kita sekarang mau kirim ke desa-desa katanya gitu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu tahu, gerai kopi itu sekarang menjadi sangat besar. Namanya Starbucks. Dan itu kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia di mana-mana, mereka berdiri tahun 71. Dan itu gerai kopi yang pertama yang ada di Jalan Pike Place di Seattle. Yang pernah ke Seattle pasti tahu. Saya mampir ke toko itu berkali-kali. Di toko Starbucks yang pertama itu orang antre Bapak Ibu. Karena tempatnya kecil. Logonya masih logo tahun 71, warnanya coklat, masih ada sampai sekarang. Jadi orang antre mau foto di dalam situ, mau selfie. Beli kopi, terus beli gelasnya, tulisannya The First Starbucks Store. Begini, selfie kopi keluar. Gitu terus, tiap hari tuh. Jadi ajang tempat turis lah. Saya kenal sama GM-nya, berkali-kali ketemu sama dia kalau ke sana. Karena dulu mertua saya tinggal di Vancouver, tinggal 2 jam ke bawah ke Seattle. Saya ketemu sama dia bilang ini, sayangnya telexnya udah nggak ada. Kalau nggak ada itu kita pajang di museumnya Starbucks katanya gitu. Makanya Bapak Ibu kalau ke Starbucks, pasti akan ketemu whole beans. Tulisannya Sumatra Coffee 250 gram. Itu sampel pertama dikirim dari garasi rumah saya.
di tahun 71. Saya cuma mau kasih tahu ini sama kita. Nggak ada HP, nggak ada email, nggak ada internet. Yang ada telex. Kok bisa dia tahu telex kita? Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat untuk membawa kepada tujuan yang tepat. Itulah Allah Immanuel. Karena nggak ada yang bisa batasin Tuhan, nggak ada. Saya merinding berapa bulan lalu saya ada meeting di Metropol. Jadi keren sih, karena itu art deco banget ya. Jadi ke sana gedungnya masih udah jadi cagar budaya, ada XX1-nya. Bekas toko Immanuel pertama yang ada di situ. Bapak Ibu tahu sekarang jadi apa? Gerainya Starbucks. Jadi kita sama Starbucks begini nih sebenarnya. Saya cuma terkesima aja sama kisah itu. Saya sampai, kok bisa ya Tuhan kayak begitu ya? Gitu. Saya tutup sama ini. Kalau sampai ada pintu tertutup dalam hidupmu, ingat, yang namanya Allah Immanuel itu tidak pernah gagal. Dia mungkin tahu ada bahaya di balik pintu itu, dan kalau ada pintu tertutup, ngucap syukur aja. Berterima kasih senantiasa sama Tuhan yang Maha Tahu. Jangan jadi orang yang sok tahu. Ya. Tahun lalu saya ada khotbah di Pacific Place. Saya tinggal di pusat. Di hari Selasa malam jam 7 itu berarti kan rush hour. Saya harus berangkat jam 6 dari rumah supaya on time. Saya udah lihat Google Map, aduh sejam, berangkat jam 6. Saya keluar dari kamar, saya mau cari kunci mobil di atas meja kerja saya, nggak ada kunci mobil. Di rumah saya kalau kunci mobil nggak ada, berarti kunci ada di dalam tas istri. Karena dia suka lupa ngeluarin kunci mobil. Masalahnya tas istri nggak ada karena istri nggak ada. Istri pergi. Saya panik dong, saya telepon. Sayang, kamu di mana? Aku lagi meeting. Tunggu dulu. Ada nggak di tas kamu kunci mobil? Terjadilah mengheningkan cipta. Tiba-tiba ada suara begini. Tuhan Yesus. Kalau dia bilang Tuhan Yesus berarti kunci ada di sana. Udah tenang. Aku kirim pakai gosen. Tenang. 15 menit sampai. Nggak bisa. Aku nggak bisa nunggu 15 menit, telat dong. Udahlah, nggak usah. Saya akhirnya buka Gokar. Masalahnya Gokar kalau di rumah saya jam segitu suka nunggu 15 menit, itu rush hour. Jadi saya dalam hati gini, kalau Gokarnya 15 menit saya akan batalin, cancel order, saya akan ambil GoRide. Udah naik motor aja udah. Saya pencet aplikasi. Tiba-tiba tintin di depan rumah ada yang udah datang mobilnya. Seolah-olah dia nungguin dari tadi di situ. Seneng dong, saya keluar ke depan, saya masuk duduk di belakang, supirnya begini tiba-tiba. Karena memang saya nggak pakai nama saya. Maaf, ini Pak Billy ya? Iya. Dia nangis. Puji Tuhan Pak. Saya baru nonton khotbah Bapak nih Pak. Dikirimin saya di grup keluarga Pak. Saya baru aja nonton Pak. Saya tuh Pak lagi banyak masalah Pak. Saya butuh counseling Pak. Dia nangis. Saya bilang, Mas jalan. Gue telat nih jalan. Tapi selama perjalanan bisa konseling Pak. Bu ya udah jalan aja. Konseling tengah jalan oke. Selama perjalanan dikit-dikit lihat belakang dia. Mas lihat depan aja Mas. Mobil nangis gitu. Curhat. Sampai di Pacific Place jam 7 kurang 5. Mas udah turun ke bawah aja. Masih ada waktu 5 menit nih. Kenapa Pak? Kita bisa doa bentar di bawah. Kalau di sini ntar diusir satpam. Udah ke bawah aja. Ntar saya bayarin parkir. Kita ke bawah. Kita doa. Saya senang, dia senang. Wah puji Tuhan ya Pak, kok bisa ya Pak kita dipertemukan Tuhan? Iya. Terus saya nanya sama dia, kok bisa tadi tiba-tiba di depan rumah Pak? Cepet banget. Iya Pak, saya tuh baru dropin ibu-ibu di sebelah rumah Bapak. Pak, di sebelah rumah saya itu rumah mama saya. Mas dropin ibu-ibu yang muda apa yang tua? Yang muda. Kalau yang muda itu istri adik saya, si Jessie tinggal sebelah. Iya, dia baru keluar dari mobil, tiba-tiba sebelah rumah, Bapak yang order. Terus saya juga cerita sisi saya. Iya tadi saya kesel, karena kunci mobil dibawa istri. Gak ada kunci serep gitu Pak, gak ada. Jadi makanya saya pesan, hebat ya Tuhan Pak, pertemukan kita. Iya. Sebelum saya pisah, saya peluk dia. Kita peluk-pelukan. Saya nggak kepikir tuh pagi itu saya akan bangun pagi, sorenya saya akan melukin supir Gokar saya. Nggak pikir. Tuhan berkati ya Mas, makasih ya Pak. Gitu. Oh kita saling diberkati. Saya masuk ke tempat ibadah. Istri saya WhatsApp. Dia merasa bersalah. Kunci sama dia kan.
Udah nanti aku yang jemput katanya. Dijemput. Perjalanan pulang saya ceritain masalah ini. Tahu nggak dia ngomong apa? Makanya kalau kunci di dalam tas berarti Tuhan punya maksud. Ya yalah. Nggak gitu juga kali Cari alasan aja. Saya cuma mau kasih ini kekuatan sama kita ya. Terkadang tuh kita ada penundaan lah, ada apalah, jangan marah. Tuhan selalu punya kairos, waktu yang tepat buat kita. Karena itu bagian daripada Allah Immanuel. Oke? Saya percaya, kejar penyertaan Tuhan, karena itu paling indah udah. Jangan kejar-kejar jawaban, Tuhan udah siapin jawabannya. Kejar pengalamannya sama Tuhan. Dan hidup kita diubahkan pasti. Amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini, sore ini. Berterima kasih buat Allah Immanuel yang menyertai kami. Penyertaan Tuhan itu segala-galanya, itu pengalaman yang tidak ada duanya Tuhan. Tuhan sadari kami, supaya selama perjalanan iman kami ini Tuhan, kami sangat menghargai penyertaan Tuhan. Bukan kejar-kejar jawaban, tapi mengejar pengalamannya sama Tuhan. Supaya kami makin sadar bahwa di saat itu justru kami yang diubahkan. Kami belajar sabar, itu sekolah kehidupan. Kami makin mengasihi Tuhan, kami makin mengerti isi hati Tuhan. Bahkan makin mengerti Tuhan, bahwa semuanya terjadi untuk membawa kebaikan bagi kami. Tuhan, apapun yang terjadi, dan kapanpun Tuhan kasih jawabannya, kami begitu tahu Tuhan, begitu pasti, bahwa Tuhan pasti sudah merancangkan yang terbaik buat kami. Terbaik buat kami. Itu sebabnya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Dan kami percaya, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, itu pasti yang paling tepat. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin.